Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ulun ucapkan kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir di ruangan ini untuk menghadiri undangan ulun. Ya, kita di sini sharing, mereview visi dan misi sekolah. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan ke hadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul bersama. Langsung saja Bapak Ibu, untuk acaranya hari ini adalah pembukaan, kemudian mungkin sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga sambutan dari pengajar praktek ulun yang sudah berhadir di sini. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah melakukan diskusi visi sekolah. Untuk membuka acara hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan Bismillah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Pembimbing untuk TGP, Ibu Istiwati SPD MPD. Ya. Kemudian juga kepada Bapak Ibu guru yang kiranya berkenan hadir pada kegiatan kita. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang mengelola laboratorium yang minta izin tadi untuk menggunakan lab. Kemudian juga saya mengucapkan berharapkan juga mudah-mudahan nanti kegiatan kita hari ini merupakan awal dan berkelanjutan untuk berikutnya. Mudah-mudahan nanti bukan hanya dari Ibu yang pertama ini sebagai calon guru penggerak, seterusnya nanti disambung dengan calon guru penggerak yang lainnya nanti. Mudah-mudahan kita selalu berkelanjutan sehingga kita bisa memajukan kegiatan sekolah ini. Dan juga saya berharap mudah-mudahan kegiatan ini berkembang untuk berikutnya, walaupun nanti saya tinggal 1 tahun lagi. Mudah-mudahan tetap berlanjut seperti itu. Kemudian mungkin hanya itu yang dari saya. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sepatah dua patah kata. Selanjutnya kami mintakan sambutan dari pengajar praktek ulun kepada Ibu Istiwati. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf saya mengganggu waktu pian ya. Sampean menyempatkan untuk hadir di acara presentasi Bu Rina, yaitu pendampingan individu 2 tentang visi dan misi. Kalau zaman kita dulu Bu Dwi ya, kita nggak ada ya menghadirkan teman-teman atau warga sekolah. Kalau dulu itu CGP, kepala sekolah sama pengawas itu diskusi visi, yang kemudian dievaluasi, akhirnya seluruh warga sekolah bisa terlibat. Bapak dan Ibu masih ingat visi sekolah Bapak Ibu atau visi SMP 8? Ingat nggak? Nggak ingat ya? Sama. Saya dulu masuk sekolah, mulai SD sampai SMA lulus, visi misi itu terpampang jelas di pagar sekolah atau di halaman sekolah. Tapi saya tidak pernah baca itu ya.
Sampai sekarang pun visi SMP 4 saya nggak hafal. Nah, karena itu mungkin di CGP ini akhirnya visi misi ini kita wujudkan lagi. Dan semua guru harus hafal. Kalau visi kita dulu sekolah itu kan panjang-panjang ya, itu yang membuat kita tidak hafal. Dan itu hanya formalitas, nggak tahu sesuai atau enggak. Yang penting visi misi ada di sekolah. Nah, hari ini Ibu Rina adalah belajar membuat visi misi. Bukan berarti visi SMP 8 yang sudah ada itu diubah oleh Bu Rina. Boleh, mau diperbaiki boleh, tapi nanti selepas atau di luar pendampingan individu. Boleh didiskusikan bersama warga sekolah. Bapak Ibu dulu zaman sekolah visi misi itu sudah ada atau bikin baru? Melibatkan Bapak Ibu? Sudah ada ya, pokoknya kita masuk sekolah visi itu sudah ada. Dan bahkan visi itu tidak terganti 20 tahun sampai 30 tahun. Nah, sekarang di guru penggerak ini diajari membuat visi misi dan itu boleh diganti sesuai keadaan zaman. Kalau ini gak cocok lagi, boleh diganti minimal 2 tahun. Kalau 2 tahun sudah tercapai, misalnya nih mewujudkan siswa yang berkarakter, itu aja visinya, boleh. Tidak panjang-panjang, tidak muluk-muluk. Nah, karakter itu sudah tercapai belum dalam 2 tahun? Bila sudah tercapai, boleh diganti visi yang lain. Kalau belum tercapai, boleh dilanjutkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Ibu CGP masih tahap belajar. Jadi tidak harus mengganti visi yang ada, mau diganti juga silakan. Itu kesepakatan dari warga sekolah. Jadi sekarang visi itu tidak langsung jadi, tapi melibatkan Bapak dan Ibu guru. Gitu ya. Jadi berubah sama yang zaman dulu. Zaman dulu kita masuk sampai lulus visinya itu terus dan kita tidak tahu yang bikin siapa. Nah, sekarang semua harus dilibatkan. Semua Bapak Ibu guru kan punya impian nih. Saya kepingin sekolahan saya ini seperti apa sih? Nah, itu diwujudkan atau dituangkan di visi misi. Begitu ya? Oke, itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya kepada Ibu pengajar praktik. Nah, untuk acara selanjutnya adalah pemaparan visi dan misi yang sudah saya susunkan. Namun sebelum kita masuk ke visi dan misi yang sudah kita paparkan, yang sudah kita susun, yang sudah saya susun, kita ada baiknya dulu untuk memahami apa visi itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rina Yanti. Sudah kenal semua ya, tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Nah, sebelum masuk ke visi, saya punya satu puisi. Bapak Ibu pernah melihat, pernah membaca ini? Puisi yang ini? Hanya Raja pernah? Oke, kalau begitu kita baca sama-sama. Dimulai dari Ibu Lulu. Kita mintakan untuk membaca 1 bait 1 orang. Silahkan Ibu Lulu. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Cakep. Mana cakepnya? Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu saja Indonesia. Silakan Ibu Lulu tunjuk siapa temannya yang kedua untuk bacakan alinea kedua. Ibu Sari. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi
batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Selanjutnya siapa yang ditunjuk masih ada? Tenang, pasti kebagian. Isinya panjang kok. Ibu Dwi. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Ada kau lagi kurangi. Kaisar sampai habis hari ini aja. Kaisar. Hijau lah. Kadang itu miring bu. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Salabia. Jikalau aku mendengarkan pangkur pala bukan lagi pangkur palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Ibu Asmara Murni. Mati terlindung lagi. Iya, sekarang ya harus Ibu Din yang kacamata. Jikalau aku mendengarkan lagu oleh Siu dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu oleh Siu, aku mendengar Indonesia. Ibu Din. Lain yang betakan Ibu Din. Pis, nah kasih kamu datang pesan terakhir. Ayo Papi. Masih Pak. Silakan Papi. Pis, Silakan Papi. Karena terlambat. Bukannya membaca puisi. Satu. Baik terakhir. menyambung. Baik terakhir Pak Hafiz. Yang di Silakan bawah. Pak Hafiz untuk yang Kalau- Alenia terakhir. Puisi kan surat. Puisi. Cinta. Puisi. Itu kapan ada? Mau baca. Dikira pantun. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Terima kasih. Ada lagi Din? Sepertinya masih ada. Iya. Panjang, puisinya panjang. Kita lihat apakah masih ada. Nah, masih ada. Ini bagian siapa ini? Bapak kepala sekolah? Oh ya, oke, saya yang baca. Jikalau aku menghirup udara ini, aku
Aku tidak akan lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Nah, habis sudah, Bu. Nah, itu tadi Bapak Ibu satu puisi yang diciptakan oleh Bapak Soekarno, Bung Karno dan Pemuda, dari buku Bung Karno dan Pemuda. Jadi ini dikutip dari sebuah buku ya. Nah, hari ini tujuan kita berkumpul di sini adalah tadi seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu kita mereview visi sekolah. Sebelum masuk ke visi, kita lihat dulu visi itu apa sih sebenarnya. Bapak Ibu, ada yang tahu visi itu apa, Bapak Ibu? Oh, makna puisi. Oh iya, maaf Bu, terlewatkan. Iya, makna puisi yang kita baca sama-sama tadi kira-kira apa ya Bu ya? Bapak Ibu, ada yang bisa menyimpulkan maknanya? Aku melihat Indonesia dari hamparan gunung-gunung tadi, dari sampai anak-anaknya, apa ya kira-kira yang tersirat di dalamnya? Burung-burung. Apa ya kira-kira ya yang tersirat dari isi puisi yang sudah kita baca tadi? Apa ya Budin ya? Isinya menceritakan tentang apa kira-kira ya? Cinta Indonesia. Oh, cinta Indonesia, betul. Jadi kita tidak melihat oh ini si A sukunya ini orang Padang, ini orang Batak, ini orang Sumatera, ini orang Banjar, ini orang Dayak, tapi semuanya adalah Indonesia. Ada yang mau menambahkan, Ibu Lulu? Indonesia itu beragam, ya. Indonesia itu beragam dari sukunya, agamanya, dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu Lulu dan Ibu Din yang sudah menyimpulkan isi puisi kita. Jadi ya betul, memang benar Indonesia itu sudah terkenal dengan keanekaragaman suku, budaya, adat, bahasa, dan macam-macam selain itu. Nah, demikian juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita juga terlahir mereka tanpa pilihan. Aku terlahir sebagai anak si A, anak si B, dan mereka sudah mempunyai keunikan masing-masing. Nah, tugas kita sebagai guru adalah mengayomi, membersamai mereka, ya. Oleh karena itu kita harus menyusun sebuah visi untuk bisa apa? Bisa membersamai mereka. Bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Nah, oleh karena itu visi yang kita susun itu harus sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Nah, sekarang kelihatan apa itu visi? Visi adalah, siapa yang Bapak Ibu pahami visi itu seperti apa? Satu kata? Unek-unek. Visi itu adalah unek-unek. Terus apa lagi? Ada yang berpendapat lagi yang lain? Keinginan, betul. Ada lagi? Visi tadi kata Pak Isar unek-unek, keinginan. Nah, kita lihat visi yang kita maksud di sini adalah sebuah cita-cita, harapan, tujuan. Nah, mau diapakan anak-anak kita yang ada di sekolah kita ini? Harapan apa yang kita tanamkan nanti kelak apabila mereka sudah lulus? Apa yang akan mereka capai? Mau jadi seperti apa mereka? Nah, cita-citanya, tujuan atau harapan yang kita sematkan.
Itulah yang namanya visi, ya, visi. Nah, sekarang ulun mengajak buhan pian sabarataan untuk menyelami hati kita masing-masing, untuk merefleksi pikiran kita masing-masing dengan menjawab kalimat rumpang. Ini namanya kalimat rumpang yang mengisi titik-titik, ya, mengisi titik-titik. Nah, nanti ulun bagikan sticky note, ibu tulis sesuai dengan impian ibu, siswanya, muridnya mau seperti apa, nanti kita tempel di depan masing-masing, ya. Ini ada 6 pertanyaan, jadi ada 6 sticky note, masing-masing 1 orang nanti ulun bagikan. Jadi silahkan pian tulis apa yang ada di pikiran pian masing-masing, ulun bagikan, ya. Pertanyaan pertama, saya memimpikan murid yang seperti apa? Ya, ini boleh 1 kata saja, silahkan ditulis Bapak Ibu. Seperti apa impian murid yang pian hendaki nih, murid kita nih hendak jadi yang seperti apa? Nembungas. Yang bungas jar Ibu. Oh iya, Bapak. Iya, kalau sudah silakan Ibu tempel di sebelah sini, Bapak Ibu. Sebelah sini, nanti kita berurutan sampai yang terakhir. Kalau sudah silakan ditempel dulu, baru kita ke pertanyaan yang ke berikutnya. Lanjutkah ke pertanyaan kedua dulu? Oh iya, lanjut ajakin dulu Bu Ai. Lanjut ke pertanyaan yang kedua aja dulu supaya jangan bolak-balik jar. Yang sudah terlanjur tidak apa-apa. Oke. Nah, terus yang pertanyaan yang kedua pada kertas yang kedua, silahkan. Saya percaya bahwa murid adalah titik-titik-titik. Adalah apa murid itu ya kira-kira? Kalindungan, maaf Bu. Murid itu apakah dia seorang pembelajar atau seorang insan yang seperti apa? Boleh Bapak Ibu tuangkan. Di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya Bu ya. Jangan takutan pian menuliskan. Ulun kada jua menilai. Ulun kada menilai jua, silahkan aja pian tuangkan apa yang pian ada di pikiran pian tuliskan aja. Saya percaya bahwa murid adalah iya. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Untuk yang pertanyaan yang ke berikutnya. Nah, di sekolah saya mengutamakan hal apa? Mengutamakan misalnya apakah pendidikan budi pekerti, apakah sopan santun atau apa? Silakan Bapak Ibu tulis. Di sekolah saya mengutamakan titik-titik-titik. Yang singkat saja Bapak Ibu. Wah, kayaknya pikirannya panjang sekali nih. Iya. Yang keempat, nah, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah ini untuk apa? Nah, untuk apa mereka datang? Apakah
saja, apakah untuk sekedar menghabiskan waktu luang saja, atau bagaimana? Untuk apa mereka datang ke sekolah ini? Setiap hari, dari pagi sampai siang ya. Jadi apa yang mereka lakukan? Untuk apa? Bu Lulu sepertinya sudah? Sudah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, saya dan guru lain di sekolah saya yakin. Yakin apa? Yakin hal apa yang Anda yakini? Anda dengan murid-murid terhadap anak kita ini, ya. Saya sebagai guru dan guru-guru lain yang ada di sekolah kita ini meyakini apa? Ya. Meyakini murid kita itu apa? Apa yang kita yakini bersama? Kalimat rumpang. Nanti dari sini kita bisa melihat kira-kira anak murid kita ini seperti apa. Visi yang kita rumuskan nanti bisa kita lihat dari jawaban-jawaban yang ada pada Bapak Ibu. Jawab ya. Lima Pak? 6. Berderet kayak kereta api pun Pak Isar. Iya, yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham apa kita? Paham akan apa di sekolah kita ini yang kita lakukan? Nggak ada yang jawab, Husna tuh nelpon. Kalau sudah Bapak Ibu boleh ditempel karena semuanya sudah dijawab. Boleh ditempel satu-satu ya. Di sini untuk pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6 semuanya. Beda-beda dong. Yang ini yang di sebelah sini untuk yang pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5 dan 6. Dipersilahkan. Ayo Pak Isar. Pak Isar kan sudah selesai. Ya, silakan ditempel. Ya. Ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silakan. Iya, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan jawabannya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Wah, sepertinya ini banyak sekali ini pikirannya yang sudah dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Kita lihat sama-sama ya. Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama, saya memimpikan murid yang. Nah, kita lihat yang pertama, saya memimpikan murid yang cerdas dan berakhlak mulia. Wah, punya siapa ini tadi ya? Kemudian apa ini? Berkarakter. Terus yang berikutnya kreatif. Wah, disiplin dan sopan. Saya membimbing murid yang bisa menjadi kebanggaan di dunia dan akhirat. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Kemudian saya membimbing murid yang berakhlak, sama juga ceria. Punya siapa ceria nih? Ceria ya.
teladan dan berkarakter. Wah, kemudian ini bernalar kritis dan selalu bahagia. Wes, bahagia dalam mengikuti pembelajaran. Ya, jadi muridnya jangan mengantuk ya. Jadi harus bahagia anaknya. Oke, kemudian yang pertanyaan kedua tadi. Oh iya, bisa. Silakan Bapak Ibu mau kumpul semua di sini. Atau kita simpulkan dulu dari pertanyaan pertama. Berarti kita simpulkan mana yang sama ya. Kita ambil satu apa yang kesan aksinya top MM. Wah. Iya dah, menyelam sambil minum air ini. Oke, kita lihat dulu, berarti kita ambil beberapa impian yang akan kita wujudkan, misalnya yang akan kita capai. Yang pertama cerdas, betul ya. Kemudian berakhlak mulia. Saya lihat tadi ada beberapa juga. Nah, ini juga berakhlak. Kemudian ini berakhlak mulia sudah diwakili oleh yang lain. Ini teladan berkarakter juga sudah ada. Kreatif, disiplin, sopan ya. Kemudian bangga, bahagia. Wah, ini yang kira-kira yang Ibu impikan tadi ya. Nah, jadi ada beberapa yang memang sama. Jadi nanti kita samakan visi kita. Apakah sudah sesuai dengan visi yang sudah ada yang kita jalankan selama ini? Nah, kemudian silakan Bapak Ibu untuk maju ke depan melihat masing-masing yang sudah ditulis tadi. Untuk pertanyaan yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah seperti apa ini? Murid saya ini, yang saya percaya tentang murid saya. Apa? Pertanyaannya ada. Saya percaya bahwa murid adalah yang hijau. Percaya bahwa murid adalah seorang anak yang menginginkan kecerdasan. Wah, betul ya. Tentu saja mereka datang ke sekolah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi harapannya kalau sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, mereka akan cerdas dalam berpikir. Terus yang kedua punya siapa nih? Punya Bapak? Punya Bapak. Ulun bacakan ya Pak ya. Mempunyai kemampuan yang apa nih Pak? Unik. Yang unik. Hanya saya yang iya, punya kemampuan yang unik, betul Pak, Bapak Ibu. Anak-anak kita adalah generasi yang mempunyai ciri khas dan keunikan masing-masing. Jadi tugas kita adalah bagaimana caranya keunikan yang mereka miliki itu menjadi sebuah kekuatan bagi mereka. Jadi tugas kita lah sebagai guru untuk menuntun mereka. Jadi kita sekarang ini guru tidak boleh memaksakan, oh anak harus pandai ini semuanya. Jadi tidak boleh seperti itu. Tugas guru adalah menuntun apa yang ada pada diri mereka. Kita gali, kita cari ya. Jadi anak itu seolah-olah seperti guratan baju yang kita gosok, nang kada begusok tuh nah Bu. Habis dimasukkan dalam mesin cuci, digumpal, kada begusok tuh kan ada garis-garisnya. Nah tugas kita adalah menebalkan garis-garis yang sudah ada itu. Jadi guru kada boleh memaksa. Murid nih, ikan kenapa kada bisa ini? Harusnya ikan bisa. Kada bisa ya. Kita tidak bisa memaksakan seperti itu. Tugas kita adalah menggali potensi yang mereka punya dan kita kembangkan ya dengan keunikan mereka masing-masing. Oke, yang lain bisa silakan dibaca sendiri Bapak. Punya harapan. Punya harapan. Kenapa? Oh ya, maksudnya setiap siswa yang ke sekolah tuh
sebenarnya semuanya punya harapan, tapi kita kadang baca harapan mereka apa saja, ya. Itu. Jadi tugas kita apa Kaisar? Untuk mengungkapkannya atau bagaimana Kaisar? Tugasnya mungkin ya kita bacain dulu artinya apa itu. ini kadang-kadang kita kan sama anak ini anak nih datang sudah terlambat loyo, padahal di rumah memang ada harapan, tapi mungkin perjalanan apakah atau teman-temannya, ya itu sedikit aja harapannya mungkin. Ada yang banyak. Ayo siapa lagi? Uting, punya siapa lagi? Saya percaya bahwa murid. Oh ini kayaknya tulisan Ibu Sari ini. Ibu Sari kayaknya nih. Saya percaya bahwa murid adalah ibarat kertas putih yang bisa kita isi apa saja. Wais. Ya. Oh yang moren. Saya percaya bahwa murid adalah insan yang pasti memiliki potensi dan kelebihan. Nah, bagaimana itu? Terima kasih Bu Rina kesempatannya. Jadi memang selama ini kita menganggap bahwa setiap bayi yang baru lahir itu seperti kertas putih, kita yang melukis. Padahal sebenarnya kalau manusia dilahirkan itu sebenarnya sudah ada yang Bu Rina jelaskan tadi, seperti guratan-guratan atau bayang-bayang di kertas putih. Seperti itu ya. Tugas kita sebagai guru menebalkan garisan-garis itu supaya bisa menjadi sesuatu yang indah dilihat. Jadi saya yakin betul manusia itu pasti dilahirkan Allah memiliki kelebihan masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan individu satu harus saraba bisa Pak Isarai kada kawa inya saya bisa berjoget sambil bernyanyi, tapi belum tentu inya harat matematikanya, bahasa Inggrisnya geng kada kawa harat bisa. Dewi Persik lo salah mah apa lagu sananana Jajar Haji tapi kita tidak boleh melihat kekurangan orang, tetapi kita harus menutupi kekurangan itu dengan kelebihan yang dia miliki. Mungkin itu saja. Jadi saya yakin seberataan kekanakan kita 50 ini pasti ada aja lebihnya. Ternyata Ramadhani kelebihan berat badan ya Bu Is. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih kembali Ibu Dwi. Oke. Kita kelebihannya banyak. Yang lain siapa yang mau ini? Yang hijau, yang kuning, yang merah belum? Ayo Ibu Lulu. Terima kasih. Pertanyaannya apa tadi yang nomor 3? Di sekolah saya mengutamakan prestasi dan budi pekerti. Paling atas punya saya. Iya, maksudnya itu berprestasi, anaknya pinter, cerdas, outputnya baik, dan juga budi pekertinya luhur. Maksudnya sopan santunnya kepada orang yang lebih tua itu. Iya, seperti itu. Ya, betul sekali kata Ibu Lulu. Prestasi tanpa budi pekerti itu sama saja bohong ya. Jadi kalau prestasi harus diimbangi dengan budi pekerti. Keramahan, kebersamaan, dan solid. Nah ini punya siapa tadi nih yang menuliskan? Sepertinya Ibu Din ini. Punya siapa ini?
Oh, berarti ibu yang ini atau bapak ini memimpikan anak murid kita itu harapannya di sekolah kita ini mengutamakan keramahan, ramah dengan anak ya, kebersamaan, artinya kita selalu kompak, nah solid, betul sekali. Punya siapa? Gak ada yang ngaku. Oke, iya. Apakah dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya? Iya. Pertanyaan berikutnya. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk titik. Kita ingin mendengarkan suara dari Bapak Ustadz Hafiz. Menginginkan apa, Pak Hafiz? Tadi Anda menginginkan apa? Kita murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah ini untuk apa kira-kira Pak Hafiz? Pak Hafiz tadi menjawabnya apa di sini? Untuk apa? Silakan Pak Hafiz. Di sini tidak apa-apa. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk lebih berkembang dari sebelumnya. Apakah berkembang Iya. Dalam hal apa nih Pak Hafiz misalnya nih? Dari sedikit Pak Hafiz, biar kelihatan di kamera. Iya. Dari segala aspek, dari segi kognitif, prestasi, psikomotorik, semuanya. Jadi dikembangkan. Iya, terima kasih Pak Hafiz. Ya, jadi murid kita kata Pak Hafiz mereka sadar bahwa mereka setiap hari datang ke sini ada tujuan. Tujuannya untuk apa? Pasti mereka jar Pak Hafiz itu untuk berkembang. Berkembang sampai membuahkan sebuah hasil. Berkembang dalam hal pengetahuan semakin bertambah, akhlak budi pekerti supaya lebih bagus. Kemudian dari segi psikomotorik mereka juga bisa berkembang dengan seiring waktu. Nah, ada lagi atau kita yang lainnya relatif sama untuk belajar dan bermain, belajar juga berteman ya, sama belajar. Nah, berarti kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin apa nih? Yakin apa ya? Yang ini? Punya siapa yang hijau? Yang sendiri, yang hijau punya siapa? Kada ingat. Yang ini punya siapa? Punya Ibu Lulu ya sepertinya tulisannya. Oh iya, Bu Mariana belum. Silahkan Bu. Silahkan. Yang mana tadi Bu? Pian yakin bahwa di sekolah ini apa? Mariana bacakan deh jawaban bos itu ada. Caknya soal. Ya dipilih saja punya salah satu temannya untuk. Amun sekali kok panjang banget tadi jawabannya. Yang benar mungkin. Yang ada nomor itu Pak Ita request ampun Siti yang ada nomornya ya. Iya, ada nomor itu. Oh, ada yang nomornya ada 2. Silakan terserah Ibu Mariana sini yang mana yang hendak. Ulun memilih tulisan yang paling harap. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin mempunyai tujuan yang sama, mendidik dan membimbing siswa. Jadi kita berada di sini untuk apa sebenarnya? Yakin ya kita bahwa di sekolah saya ini, saya dan teman-teman itu berkomitmen berkomitmen ya, bahwa kita sebagai guru tentunya tujuannya adalah untuk mendidik dan membimbing siswa kita. Yang lain?
Yakin bahwa anak adalah anak pasti bisa. Wah, ini punya Paisar kali sakuneleh. Iya benar. Bahwa saya dan guru-guru lain bahwa murid saya kayak apapun susahnya soal bisa pokoknya. Bisa lah. Nah, kemudian ini, yakin bahwa kita bisa. Nah, anak guru-guru lain nih, kita semua yakin bahwa anak kita tuh keren. Jangan. Punya siapa ini keren? Keren jika bersama. Iya, ada syaratnya bersama. Kalau sendiri keren, tapi kadang keren benar. Ada Bu Ai, ulun kenapa menulis itu? Ya? Kalau ulun sendirian itu terlihat besar. Gitu. Iya. Jadi cari teman yang besar. Jadi kelihatan dia jadi keren katanya. Tidak, sebenarnya itu kenapa harus bersama? Karena memang itu tadi menutupi kekurangan. Aduh. Enggi, menggelegar aja kan Bu dulu ya, gak usah pakai mikrofon sebenarnya. Kenapa yakin bisa keren, tapi kalau bersama karena memang saling menutupi kekurangan tadi. Karena saya yakin setiap manusia itu pasti ada kelebihannya, nggak lebih di bidang ini, tetapi bisa menyumbang atau memberikan peran di bidang yang lain. Jadi kalau itu seberataan mau menonjolkan kelebihan masing-masing dan menutupi kekurangannya, maka kita akan jadi keren gitu. Dan selama ini kayaknya kita ini masih malu untuk menonjolkan kelebihan gitu. Mungkin ada stimulan baru atau apa ya? Tantangan atau apa ya, iming-iming gitu ya, atau apresiasi lah kalau misalnya kita menonjolkan kelebihan. Mungkin itu Bu Rina, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dwi. Oh iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Dwi. Kita akan terlihat keren jika bersama. Betul, kita meskipun sebagai guru, kita juga masih mempunyai banyak kekurangan. Nah, tugas kita bukan mengoreksi kekurangan teman, kekurangan rekan sejawat kita, tetapi kita harus bagaimana caranya agar kita saling menutupi, cari kelebihan masing-masing. Bukan hanya dicari, tapi coba ditonjolkan. Sehingga, oh iya, Ibu Dwi dari SMP 8, beliau unggul di bidang ini. Wah, jadi narasumber di mana-mana misalnya ya. Oh, Ibu Lulu misalnya, beliau menonjolkan apa? Oh, beliau suka menulis. Nah, sudah ada beberapa buku hasil karya beliau. Nah, ulun apa yuk? Kadang nanti ditunjolkan. Apa ya Paisar ya? Nah, cobalah kita selami diri kita masing-masing. Dari sekarang coba kita tonjolkan apa kelebihan kita. Jangan malu-malu untuk mengungkapkan, karena itu untuk kemajuan kita sendiri. Yakin Jer Paisar tadi bahwa kita bisa. Wah, ya kan? Bisa Jer Paisar. Nah, terus untuk pertanyaan yang ke-6, yang terakhir, guru lain di sekolah saya paham apa? Apa yang kita pahami bersama? Paham bahwa murid adalah makhluk yang dinamis. Wow, punya Ibu Lulu ya, ini yang pertama ya. Gimana maksudnya dinamis? Bisa berkembang sesuai berubah ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itulah tugas kita. Kita harus membersamai siswa sesuai dengan perkembangan zaman yang ada sekarang. Jangan gaya belajar kita bahari dibawa ke anak-anak ini. Ibu ulun yakin kada cocok. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, itu. Bapak, kami mintakan. Ya, terima kasih. Punya saya tadi yang kehabisan kertasnya, yang nomor 1 merangkap dengan nomor 6. Jadi yang nomor 6 pertanyaannya, saya dan guru lain di sekolah saya paham. Di sini Pak, yang nomor 6 Pak. Iya, situ.
paham dengan tugas masing-masing sebagai guru dan sebagai pembimbing, juga sebagai pendamping siswa dalam pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi kita paham ya masing-masing. Oh, tugasku sebagai guru nih kayak ini. Nah, oh tugas kawanku nih misalnya yang lebih spesifik lagi kayak ulun. Tugas ulun ada tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Oh, berarti ulun ini yang ulun gawi. Nah, kita tuh paham tugas masing-masing. Jadi tidak perlu istilahnya kita masing-masing punya tugas dan tanggung jawab. Jadi kita semoga saja bisa melaksanakannya sesuai dengan apa yang sudah dibebankan kepada kita masing-masing. Nah, kemudian ada lagi yang lain, kita lihat review menunaikan kewajiban dan membimbing anak-anak. Iya, kurang lebih dengan yang Bapak tadi. Kemudian paham tentang berbagai karakter anak didik. Iya, betul. Nah, dari keenam pertanyaan yang sudah kita jawab itu tadi, kita tergambarlah bagaimana keinginan kita untuk siswa-siswa kita ini untuk dijadikan seperti apa. Kemudian kita juga tadi sama-sama sudah paham apa yang menjadi tugas kita. Bagaimana cara kita memperlakukan anak supaya apa yang kita impikan di pertanyaan pertama tadi bisa terwujud. Nah, dari semua yang itu tadi kita simpulkan bahwa ternyata gambaran anak murid yang kita impikan tadi ada yang ingin sukses, jadi kebanggaan dunia dan akhirat. Bagaimana caranya? Berarti harus beriman dan bertakwa. Kemudian berkarakter, juga ada beberapa orang tadi berkarakter yang sekarang ini kita diharapkan anak-anak kita memiliki karakter Pancasila. Apa itu? Ada berapa ibu-ibu? Bapak? Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. 6 elemen itu Bu, Bapak Ibu. 6 elemen di dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan, yaitu yang pertama ya. Kemudian ada lagi gotong, iya, gotong royong juga. Iya, mandiri, bernalar kritis, ya, kebinekaan global. Nah, ini yang kita munculkan pada saat ini. Nah, kemudian inovatif juga ada tadi ya. Iya, inovatif, kemudian berprestasi. Nah, ini berarti sudah tercakup semua ya Bapak Ibu dari yang kita impikan tadi masing-masing yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Nah, sekarang apakah keinginan yang sudah kita tuliskan tadi itu sejalan? Apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Coba kita lihat. Ini adalah visi sekolah yang baru saja tadi pagi saya contek dari dokumen KOSP Bapak, soalnya ulun kan hafal juga visi sekolah kita, baru ulun tuliskan tadi pagi. Ini adalah visi sekolah kita Bapak Ibu. Visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik sebagai pembelajar seumur hidup yang berintak, berkarakter Pancasila, inovatif, dan berprestasi. Oh, ternyata sama ada? Mirip ya. Yang tidak ada apanya Bapak Ibu? Pembelajar seumur hidup atau apa istilahnya, pembelajar sepanjang hayat ya. Sama saja, cuman istilahnya saja yang berbeda. Nah, ini berarti nanti kalau kita mau diskusikan sama-sama apakah ini tetap saja seperti ini ataukah mau dirubah sedikit, boleh, tapi nanti kita di luar forum ini ya Bapak Ibu. Tapi secara umum ini sudah sama Bapak Ibu. Berimtaknya sudah ada tadi ya. Kemudian berkarakter Pancasilanya sudah ada,
inovatifnya ada, kemudian berprestasinya juga ada. Jadi 90% istilahnya sudah tercakup. Bahkan yang ini lebih lengkap rasa ulun, karena tadi ada tambahan pembelajar seumur hidup atau sepanjang hayat. Nah, itu berarti apa yang kita impikan sudah sejalan dengan visi yang sudah kita jalankan selama ini. Nah, ini sebenarnya kesimpulan visi yang kita tadi. Berarti visi sekolah kita tetap atau perlu disesuaikan? Tetap ya, bahkan lebih lengkap tadi ya. Iya, berarti tidak usah lagi, tetap sama seperti apa yang sudah ada. Nah, bagaimana cara mencirikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang sudah disusun kita tadi? Kayak apa caranya? Sikap apa? Perlakuan kita seperti apa supaya visi kita tadi bisa tercapai? Nah, itu dinamakan prakarsa perubahan ya, mencerminkan sikap kita, perilaku kita, murid, kepala sekolah yang mencerminkan visi yang sudah disusun tadi, itu namanya prakarsa perubahan. Nah, ini ada contoh visi yang ulun susun waktu kita mengerjakan tugas dari CGP, yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul dan berkarakter. Itu visi ulun ya, yang sudah ulun susun. Kemudian apa yang saya lakukan? Bagaimana caranya supaya itu bisa terwujud? Saya ambil satu dengan pernyataan prakarsa, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran berbasis teknologi. Nah, kenapa ulun ambil berbasis teknologinya? Karena kita tadi menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sekarang ya, sudah banyak anak ulun. Kenapa alasan ulun bisa mengambil menggarisbawahi berbasis teknologi? Karena sekarang ini kita tahu bahwa anak-anak kita itu sangat suka kalau yang namanya HP itu kan tidak pernah satu hari istilahnya itu tidak terjumpai HP. Bangun guring cari HP, sampai ke sekolahan tak tinggal HP, bebulik pulang mencari gesan absen tadi ya, atau masuk ulun seorang ada murid saja. Nah, jadi kita sekarang ini tidak memungkiri bahwa kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Salah satunya yang ada teknologi yang ada di gadget. Nah, makanya itulah saya berusaha mengubah bagaimana caranya agar teknologi ini bisa masuk ke dalam sebuah pembelajaran. Misalnya melakukan kuis, ya kan sudah ada aplikasi-aplikasi yang seru ya buat anak-anak bermain kuis seperti Quizizz atau Kahoot ya bisa. Kemudian dalam pembelajaran saya juga berusaha menerapkan bagaimana caranya siswa itu lebih menyukai pembelajaran saya dengan menggunakan teknologi yang ada. Misalnya nih, membahas tugas tidak hanya menggunakan kertas, menulis tugasnya tidak hanya di kertas, tapi menggunakan Canva misalnya, karena hal ini juga bisa meningkatkan kreativitas mereka. Ya, kreativitas. Jadi terserah mereka. Tidak hanya Canva, bahkan ada banyak aplikasi-aplikasi lain, pakai Capcut lah. Bahkan saya mengakui sendiri bahwa banyak tahu murid daripada ulun lah, canggih bubuhannya daripada ulun. Nah, mereka lebih paham dengan aplikasi-aplikasi seperti itu. Kalau biasanya mereka menggunakan aplikasi Capcut atau aplikasi seperti TikTok dengan joget-joget kada kekaruan atau bikin konten-konten yang tidak jelas, lebih baik bagaimana caranya aplikasi tersebut bisa diisi dengan materi pembelajaran. Kita rubah isi kontennya biar lebih bermanfaat. Nah, seperti itu yang ulun inginkan, supaya anak tadi bisa unggul dan juga berkarakter. Karakternya tetap ditonjolkan supaya mereka seimbang. Jangan hanya kata Ibu Lulu tadi, jangan hanya prestasinya saja, tapi karakternya
di bawah standar. Nah, mewujudkan prakarsanya yang ulun inginkan tadi, anaknya tadi bagaimana? Yaitu dengan menggunakan metode Bagja. Tapi ulun rasa tadi karena ada kita kegiatan yang lain lagi, mohon izin Ibu Is untuk menutup ya. Inilah kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi kita semua. Ulun akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.